Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya bisa hadiri acara yang luar biasa ini. Bapak-bapak mungkin kaget yang dipanggil calon tong yang hadir saya. Jadi mungkin bisa dimaklumi kalau memang mengundang calon tong itu, beliau bisa mengundang saya. Tapi kalau bapak-bapak mengundang saya nggak bisa mengundang calon tong. jadi emang kelihatan bedanya Pak ya, seperti itu ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita dan alhamdulillah saya ini diundang di acara sebuah perusahaan yang sudah menjadi bagian juga dari perjalanan saya Pak. Mulai Pak Jarwo dulu di Rut ya, Pak Putu juga dulu sudah kenal. Semuanya yang hadir di sini saya diundang di acara ini sering sekali. Jadi saya benar-benar hari ini tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi Pak. Bukan karena terharu Pak, sudah sering, terus saya ngomong apa lagi gini Pak. Tapi alhamdulillah dalam suasana PPKM ya Pak ya, kita tahu PPKM ini, saya gini Pak, saya tidak tahu kepanjangan dari PPKM, tapi yang saya tahu PPKM kepanjangan Pak. Panjang banget sampai sekarang Pak ya, sampai akhirnya tetap diacarakan tentang protokol kesehatan seperti ini. Dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak semuanya. Dulu bapak-bapak zaman Pak Boy masih belum menjadi dirut, saya sudah ngelawak. Sampai sekarang Pak Boy menjadi dirut, saya juga masih ngelawak ya. Jadi bisa dibedakan mana yang lebih istiqomah ya Pak. Saya lebih istiqomah dari Pak Boy kalau untuk urusan ini Pak ya. Tapi alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak semua di acara ini dan menghibur untuk acara Pelindo ini. Dan mungkin saya mohon maaf, ini mungkin acara terakhir saya mengisi acara di Pelindo 3 Pak. Karena mulai Oktober sudah nggak ada lagi Pelindo 3. Jadi ini mohon maaf Pak ya, ini acara terakhir saya Pak di Pelindo 3. Jadi setelah itu akan menjadi regional ya Pak, kalau nggak salah menjadi regional. Tapi ya walaupun menjadi regional, nanti kalau ngejob saya reginya tetap nasional ya Pak ya. jadi baik. Jadi reginya walaupun regional, reginya tetap nasional Pak ya. Ya alhamdulillah dihubungin untuk acara ini dan bersama teman saya. Nggak berlama-lama karena nanti kalau saya terlalu lama, karena yang di job juga calon tong, nanti malah kebanyakan saya Pak ya. Tepuk tangan buat calon tong. Mohon izin, saya buka dulu. Oh iya, Bapak tadi kita di bawah atau gimana? Tadi Pak Boy di bawah, masa kita di atas nggak apa-apa? Jangan, nanti itulah yang membedakan. Kenapa? Walaupun beliau dulu kuliah adik kelas saya. Iya. Tapi bagaimanapun juga sekarang nasib berbeda. Iya. Saya lebih beruntung. Loh, kenapa? Dan beliau lebih jauh beruntung. Tapi untung loh ya. Kenapa? Ini sebenarnya yang saya sesali, dulu kan beliau adik kelas saya waktu kuliah di ITS. Saya jadi nyesel. Kenapa? Coba kalau saya yang jadi adik kelas, mungkin saya jadi dirut sekarang. Salahnya nggak jadi adik kelas sih. Iya. Coba jadi adik kelas. Nah, Pak Boy yang jadi pelawak. Enggak. Tapi ini enggak enak, saya itu sungkan sebenarnya kalau ketemu ini. Kenapa? Alumni ITS banyak juga yang hadir di sini, beliau-beliau sudah pada posisi yang luar biasa. Iya. Lulusan ITS, saya itu dilema kalau diundang. Kenapa? Padahal saya S1, tapi kok D5. Pak Boy aja D4 ya. Dulu awal. Bapak D5. Padahal S1. Iya, tapi dilema ya. Dilema. Disapa dulu dong, Bapak belum nyapa. Oh iya. Sebelum saya melanjutkan hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena undangan ini beliau-beliau adalah semua undangan yang terhormat.
Iya. Kalau saya sebut satu persatu mungkin tidak memungkinkan secara waktu ya. Iya. Jadi bapak-bapak yang terhormat, saya beri kesempatan untuk menyapa saya bersama. Lebih efisien Lebih ya. efisien. Karena kalau beliau-beliau ini kan dirut mantan dirut, direksi las, kan semua pejabat. Kalau biasanya acara-acara biasa Pak ya, direksi dirut yuk 5 orang. Nah ini satu ruangan. Biasanya kalau kita diundang di sebuah perusahaan, Iya. acara biasa gitu, dirutnya kan satu. Iya. Jadi kalau semua pakai masker, kita punya materi yang gini Pak. Iya. Wih, semua pakai masker, Iya. biar dikira dirut, Iya. iya kan? Gitu kan? Saya Nah, tahu. sekarang, Saya tahu ini. hah? Kenapa semuanya pakai masker? Karena? Kan kita jadi bingung siapa. Biar semuanya dianggap ternyata masih dirut. Ya enggak juga. Itulah memang Levelnya sama ya dengan Pak Boy, level sebenarnya semua sebenarnya karakter ini disampaikan BUD di Pelindo 3 yang sekarang itu satu angkatan, Iya. rekrutmen tahun 99. Jadi Iya. satu level, cuma mungkin Pak Boy lebih jinjit dikit aja lah, lebih tinggi dikit. Karena tapi secara level sama. lebih cincit dikit ya. Lebih jinjit dikit Iya. gitu. Makanya saya terus terang kalau ketemu alumni yang minder saya. Kenapa? Kalau gini loh, kalau saya ketemu pelawak gini Pak, Iya. saya nyantai karena saya boleh bangga. Iya. Mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Kalau ketemu pelawak, Iya. tapi kalau ketemu beliau-beliau ini saya minder. Kenapa? Saya salah satunya insinyur yang jadi pelawak. Kan nggak enak. Kan nggak enak banget itu. Lah dulu reuni-reuni gimana kalau Nah makanya dulu ketika hidup masih susah itu kalau diundang reuni itu bingung saya mau datang. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah nggak bingung lagi, nggak takut minder lagi. Wes. Karena memang nggak pernah datang. Jadi Nggak bingung dong Pak. saya nggak perlu bingung. Nggak bingung. Nggak datang ya kan. Iya. Tapi Bapak di Pelindo juga saya sudah sering, Bapak juga sudah sering. Sering saya dengan Pelindo itu sering sekali. Saking tapi seringnya sampai nggak sempat ngundang. saya belum sempat ngundang para dirut ini. Saya selalu diundang beliau-beliau. Saya belum pernah ngundang beliau. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang namanya kesempatan tadi disampaikan memang laporan ya. Itu loh bedanya ya. Kalau acara yang lain sepatah dua patah sambutan dari direktur utama gitu kan. Sambutan. Tapi tadi ketika Pak Boy memberi kata dua patah seperti laporan gitu. Karena senior dirut semua yang mau ngasih sambutan juga nggak enak. Enak. Jatuhnya Bapak laporan. Pak. Nah, tapi saya perhatikan. Tapi berarti beliau ini masih menghormati. Itulah. Nanti sambutan yang saya kasih sambutan senior. Kuncinya. Laporan aja kan. Kuncinya kesuksesan hidup itu bagaimana kita bisa menghormati orang lain apalagi senior. Nanti kalau saya perhatikan secara rasio tadi Pak yang bagus Pak ya. Profit dan rasio. Bagus. Itu kalau mendengar sebenarnya tanpa mendengar laporan saya sudah melihat bahwa Pelindo 3 tadi profit bagus, rasio bagus itu saya udah tanpa melihat data saya udah tahu. Indikasi dari mana Pak? Indikasinya karena mengundang saya. Karena kalau profit sombong. Kalau profitnya belum bagus, paling yang diundang kan Anda. Jadi, kalau saya indikasinya gitu, perusahaan kalau undang saya berarti profitnya bagus. Itu. Karena tadi rasionya kan juga bagus Pak ya. Iya. Karena kalau rasionya nggak bagus, Raiso ngundang saya. Jadi profit berhubungan dengan rasio. Iya. Kalau profit nggak bagus, Raiso. Kalau iya, profitnya benar. nggak bagus itu. Makanya Bapak saya bisa perhatikan. ya Pak ya? Oh saya bisanya cuma gitu. Jadi itulah, makanya saya perhatikan betul apalagi dengan Pelindo 3 ini rasanya ya saya doakan lah walaupun tinggal 4 hari lagi usianya ya. Tadi Usia, tinggal 4 hari usianya. ya, Pelindo 3. nama. Ya Pelindo 3-nya berarti kan tinggal 4 Iya. hari lagi. Tadi Pak Boy juga melo menyampaikannya ya kan. Tapi kalau saya apapun yang terjadi dengan Pelindo 3, kalau Pak Boy melo, saya pokoknya kudu melok. Terus pokoknya melok pokoknya. Apapun berubah apapun saya melok. Melok ya pokoknya. Melok pokoknya. Iya. Nah, kalau enggak hati-hati nih dengan profit. Berarti sebenarnya indikasi misalnya karyawan-karyawan kan tahun ini perusahaan gimana? Lihat aja nanti yang diundang calon tong atau enggak gitu Pak ya. Jadi kalau diundang calon tong berarti profit bagus. Saya tinggal menyampaikan ke Pak Erik, Thohir. Bagus Pak profit. Tapi nanti gini,
Kan ini sama Pak Erik juga di list. Ini BUMN yang undang Calontong mana aja, berarti nggak usah dicek, profitnya bagus. Terus nanti gini Pak, ini tahun ini kurang bagus, gimana biar kelihatan bagus? Undang Calontong. Sebenarnya nggak gitu juga, bukan patokan kalau seperti itu, karena memang apalagi kan pertimbangan efisiensi itu juga perlu. Jadi kalau mengundang Anda itu bukan berarti profit nggak bagus. Cari efisiensi. Itu karena profit dan efisiensi beda Pak ya. Berkaitan erat. Iya gitu. Pak. Tapi ini mumpung di depan beliau-beliau saya sampaikan nih, apapun nanti ya yang terjadi Pelindo melebur jadi satu, saya sampaikan kalau ngundang saya lagi nggak perlu ragu-ragu lah. Nggak perlu ragu-ragu. Mahal sih ngundang Bapak. Ini kadang-kadang mainframe yang harus, ini stigma yang Bapak salah. udah terkenal mahal. Biaya perawatan maksudnya. Apanya biaya? Iya mengundang Bapak. Sebenarnya bukan itu mahal atau murah, itu kan relatif. Iya. Kalau saya memang relatif mahal. tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Yang menjadi lebih mahal itu bukan mengundang saya, tapi mengundang saya nunggu ada acara. Itu Pak. Sebenarnya kalau nggak ada acara, ngundang saya aja kan hanya pengeluaran buat bayar saya. Yang bikin mahal? Karena nunggu ada acara, catering, ngurusin catering, koordinasi yang lain, jadi tambah mahal. Makanya nggak usah ada acara, ngundang saya siap. Jatuhnya lebih murah. Jatuhnya lebih murah, cuma bayar saya. Saya sampaikan mungkin kalau ngundang saya ke depannya Pelindo cukup 50%. Jadi manajemen belum tahu ini. Iya. Ini saya sampaikan langsung ke hadapan beliau-beliau. Karena 50%. Jadi 50% DP, 50% pelunasan, Pak. Jatuhnya sama dong, Pak. Jatuhnya sama. Ya, tapi kan bisa 2 term. Tapi ya enak aja. Sebenarnya kalau mau dengan beliau itu saya itu apa ya? Mau ngomong apa lagi? Iya, kan? tapi sudah kenal kan Pak? Coba. Dengan beliau-beliau kan sudah sering. Ini saya bukan sombong ya. Iya. Ini bukti bagaimana saya mengenal beliau. Sebagai dirut dulu beliau-beliau ini kan orang yang luar biasa sibuk ya kan. Iya. Untuk menghadap beliau waktunya nggak gampang. Iya. Ini buktinya sekarang beliau-beliau yang menghadap saya. Ya kan? Kan panggungnya di sini. Iya makanya kita saling berhadapan. Ini menunjukkan bahwa sebuah penghormatan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pelindo juga. Tepuk tangan buat beliau-beliau. Ada perubahan nggak? Oh banyak sekali. Karena disampaikan tadi selama perjalanan kaleidoskop mulai tahun berapa 60. Pelindo dianggap lahirnya tahun 92 Pak ya? Iya. 29 tahun yang lalu. Banyak saya lihat banyak berubah. Bahkan sekarang mungkin lebih banyak yang mohon maaf beruban. Ya, bukan hanya berubah saja tapi sudah itu bukti perubahan. Banyak yang berubah ya. Iya. Itu menunjukkan bagaimana kesehatan luar biasa. Tapi kalau saya nggak pernah jadi direktur, walaupun sebenarnya cita-cita saya pengen banget ya dulu seperti bapak saya jadi dirut Pelindo 3. Bapak dulu dirut Pelindo 3. Bapak saya? Iya, bapak saya juga pengen dulu. Saya sama kayak bapak saya. Saya juga pengen. Cuma nggak bisa. Kan Bapak bilang, saya pengen jadi dirut Pelindo 3 seperti bapak saya. Iya. Berarti bapaknya kan direktur. Bapak saya juga pengen juga. Bapak saya juga pengen, Pak. Jangan-jangan kamu adikku. Kan memang berat memang tadi. Tapi menjadi walaupun nggak pernah jadi direktur. Lu sempat ngelamar kan ITS. Pak Boy ITS ngelamar ke Pelindo. Bapak kan di ITS dulu nggak ada niat dulu ngelamar di Pelindo? Dulu saya lulus ITS itu semua perusahaan saya kirimi lamaran termasuk Pelindo ini. Nah, tahun 9 malah saya waktu 9 belum Pak Boy. Pokoknya saya kirim, pokoknya saya lewat ada kantor saya kirimi. Di surat lamaran. Iya. Malah udah tes. Coba misal dulu Bapak ngelamar di Pelindo. Kenapa? Bapak bisa jadi karyawan, karir meningkat. Lu sudah. Oh sudah? Saya sudah ngelamar, udah interview terakhir malah. Oh. Tes saya lupa siapa yang ngetes dulu beliau. Apa Pak Jarwo mungkin ya dulu ya? Iya, mungkin. Ditanya, ya lulus ya fresh graduate lah, belum punya pengalaman. Pengen posisi apa gitu? Ya kalau bisa ya
CEO regional lah Pak, saya bilang gitu. Langsung Pak Jarwo, apa kamu sudah gila? Sejak itu saya nggak pengen jadi CEO regional. Kenapa? Syaratnya harus gila dulu. Ya Pak ya. Loh, coba kalau saya ditanya, apa kamu sudah gila? Saya jawab, sudah. Mungkin saya keterima jadi CEO. Saya jawab, enggak Pak, malah enggak keterima. Aduh, nyesel. Harusnya ngomong sudah. Nah, iya itu. Bisa diinterview lagi Pak. Sudah. Repot. Aduh. Tapi jadi direktur itu saya kira sebenarnya beliau-beliau ini walaupun sekarang sudah mendapat tugas yang lain mungkin, ya. Enggak ada yang sudah purna. Iya. Tapi hampir sama lah. Dulu sebagai dirut tugasnya kan juga apa? Kontrol perusahaan, iya. Kontrol anak buah. Setelah purna? Ya kontrol juga ke dokter spesialis, dokter langganan gitu. Lebih sering Pak ya. Nama kesehatan itu penting. Jadi sebenarnya secara tugas kan udah sama. Pak Boy sekarang kan sering kontrol, ya kontrol. Pak Jarwo juga sering kontrol ya Pak ya. Kontrol. Kalau dulu hampir tiap hari di kantor. Iya. Kalau sekarang hampir tiap hari diantar. Jadi harus ada yang nganter. Tapi jangan salah, saya yakin tugas beliau ini luar biasa berat. Iya. Jangankan dirut sebuah perusahaan besar, saya aja yang pelawak. Ini Pak, Iya. berat loh dengan. Jadi pelawak itu nggak gampang Pak. Nggak dapat job harus mikir. Nggak dapat 2 kali lipat mikirnya. Nggak ada job lu mikirnya lah, wah mumet tambah. Dan itu pun masih apa ya? Secara pekerjaan, tekanan pekerjaan itu mungkin kalau bapak tekanan pekerjaan kan karena sebagai dirut memimpin perusahaan itu wajar. Iya. Nah, saya pelawak itu tekanan lebih banyak di rumah malah. Kenapa? Saya kalau pulang ke rumah dulu istri tekan dia, tekanan terus. Saya setiap pulang nanti tekan di kamu. Dari mana? Dari tekanan beratnya. Mungkin direktur sekarang dulu dirut tekanan kerjaan, mungkin sekarang juga tekan di Pak. Tekanannya bentuknya beda Pak ya. Tekan di Pak nguyur aja. Ya itu. Makanya sebenarnya hidup itu apa ya? Namanya roda. Sebenarnya sama, cuma posisinya aja yang muter. Iya kan? Sebenarnya sama. Makanya apapun sekarang yang sedang di atas, ya, itu bukan untuk berbangga, untuk sombong, tetapi yang di bawah juga bukan untuk merasa terpuruk. Semua itu ibaratnya roda. Ya. Jadi kayak saya nggak boleh sombong sama kamu. Oh iya Pak. Iya kan? Dan kamu apalagi. Jangan dikasih apa lagi dong Pak. Kesannya gimana gitu kalau dikasih apa lagi? Loh enggak maksudnya. Kan memang kita sering tuh Pak kalau misal saya ada kerjaan gitu ya, saya Calontong ada kerjaan, Calontong ajak saya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak Calontong. Saling timbal balik ya. Benar. Ya, Pak. Timbal baliknya di mana? Kan yang ngajak kalau saya ada kerjaan, ngajak saya. Kalau kamu nganggur, Bapak ajak. Saling ngisi. Kamu ada potensi sombong. Tapi bener saya itu apalagi di Jakarta memang tinggal bareng. Jadi saya kalau mau berangkat kerja dia masih tidur di rumah kan kasihan Pak. Ayo ikut gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau dia ada kerjaan saya nongkrong di teras dilewati ya. Berangkat sih Le gitu. Berangkat dulu Le gitu. Ya Allah, anak muda memang gini nih. Bukan anak muda, saya juga udah tua Pak. Oh iya. Tapi memang usia itu kadang-kadang saya gini. Ini hal yang mungkin berbeda ya. Kalau melihat senior-senior, dulu beliau jadi dirut mengundang saya. Pak Boy sebenarnya junior saya secara usia. Iya. Tapi mengundang saya. Semakin lama ini saya semakin apa ya? Terancam posisi sebagai pelawak. Saya semakin tua umur. Ya, ini tapi posisi nanti, usia dirut. Iya, itu ya dirut. Berganti-ganti tapi ya levelnya 50-an. 50 kurang 50 lebih dikit. Bapak saya semakin tua, peluang saya diundang akan semakin kecil. Kenapa? Kan begini, menertawakan orang tua itu kan dosa. Saya takutnya nanti dirut selanjutnya itu kan masih muda-muda, nggak ngundang saya karena takut kalau menertawakan orang tua dosa, ngundang itu saya prihatin. Bener. Jadi usia dirut akan tetap, tapi yang diundang kan makin tua. Saya semakin tua. Dikasih tahu aja sekarang Pak. Jadi apapun yang terjadi, ya, kadang kurang ajar sama orang tua juga nggak apa-apa. Kurang ajar sama orang tua itu kadang-kadang perlu.
nggak perlu ragu-ragu ya. Dan sekali lagi memang apalagi ngundang saya itu kalau untuk Pelindo udah nggak perlu mikir apa-apalah. Masa? Iya, cuma honornya aja kok. Saya pikir ya sama aja Pak kalau seperti itu. Bukan berarti uang ya, buat saya bukan segalanya. Saya kan prinsipnya beda. Iya. Uang kayak orang Barat, money is not everything. Yes. Jadi karena money itu uang, ya. Everything segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi uang itu money, segalanya everything. Tapi nih, saya bingung ngomong sama Bapak ini. Udah, Pak. Jangan nggak usah. Banyak temennya kok kamu. Dengerin Bapak ngomong banyak saya yang bingung Pak. Loh iya, banyak yang ngomong sama saya terus bingung itu banyak. Jadi kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Makanya saya banyak tapi yang saya senang itu gini. Kadang-kadang kita itu lupa hal-hal yang seperti ini. Sehebat apapun beliau-beliau ini, yang hadir di sini sehebat apapun, cemerlang apapun dulu akademisnya sampai karirnya, tetap aja dulu pelajaran kalau ingat, pelajaran sekolah yang ditunggu pasti pelajaran kosong. Iya. Iya kan? Iya Pak. Sepinter apapun kita, kalau pas datang pelajaran kosong mesti seneng. Iya kan? Ya, paling menyenangkan tuh kalau sekolah pas pelajaran kosong. Bah, dan itu terbawa sampai sekarang. Kenapa? Karena beliau-beliau, apa yang saya sampaikan semua tadi kan kosong. Iya. Nggak ada isinya, tapi seneng beliau. Ditunggu. Ini menunjukkan bahwa dulu senang pelajaran kosong. Bapak itu kayaknya ngomongnya kayak istilahnya ada isinya cuman sebenarnya kosong. Ada. Wah, kalau ada isinya kan saya nggak berdiri di sini. Saya harus duduk seperti beliau-beliau. Kamu itu kadang-kadang tapi sering. Iya. Tapi kok ya seneng gitu ngundang Bapak ya? Ya, memang ini harus dibudayakan, kan kaitannya dengan profit dan rasio tadi. Iya. Tradisi Pak ya. Jadi harus dibudayakan. Mengundang sayanya itu. Oh. Karena itu sangat membantu roda perekonomian. Keluarga saya. Ya iyalah Pak. Pasti keluarga Bapak. Karena nanti rencananya anak saya yang baru lulus saya minta daftar ke sini lah. Wis. Pelindo. Ngelawak juga. Enggak, Pelindo. Oh, Pelindo. Ini serius lu nih. Saya ngomong serius kalau mau nitip. Tapi enggak baca. Tolong jangan dimasukkan hati Pak ya. Pak Boy jangan dimasukkan hati, dimasukkan agenda aja. Itu lebih penting malah masuk agenda. biar lebih diingat gitu kan. Oh iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak materi, tapi kesannya kok saya seperti menggurui nggak enak. Nah, kita masih ada sesi kita ngobrol-ngobrol. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih, Pak Boy selaku tuan rumah. Waktu kita sampai jam berapa? Ini mohon maaf, waktu saya masih banyak loh. Iya. Jadi aman Pak ya? Aman, kalau saya itu aman. Sebenarnya waktu pokoknya sudah diundang di sebuah acara itu saya aman. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan ajak menyaksikan milestone kita dari berbicara sini mengenai bagaimana perjalanan 29 tahun. Luar biasa. Itu adalah milestone perjalanan dari Pelindo 3 dan sekarang sudah mau siap memasuki yang namanya merger ini ya. Ya. Kalau kita lihat memang eranya sudah digital ya. Ya. Perusahaan sebesar Pelindo digital itu hal yang wajar. Kalau saya aja yang pelawak digital. Saya terapkan, diundang Pelindo ini digital saya terapkan. Maksudnya? Begitu digitnya cocok, wah saya datang. Pokoknya semua harus digit itu penting. Digit adalah segalanya. Kurang 01? Wah belum tentu datang. Tapi memang era digital kita tahu tadi adalah perjalanan ya sampai sekarang dan siap menyongsong namanya era digital. Karena semua sekarang serba digital. Oh istri saya aja apa ya? Istri saya itu melek digital. Maksudnya? Karena soal IT luar biasa istri saya itu. Sejak kecil. Mertua saya itu kalau dulu ceritanya istri saya kalau pamit pergi kemanapun pesannya kamu harus IT. Berarti mertua saya itu. Hati-hati Pak. Oh bukan IT itu. Bukan. Saya kira mertua saya visioner gitu. Zaman dulu beliau semasa hidup beliau belum ada handphone sudah tahu pentingnya IT. Istri saya itu kan sering googling di Yahoo cari informasi. Googling di Google. Googling di Yahoo. Googling di Google Pak. Oh berarti salah istri saya. Kalau googling di Google. Berarti istri saya kalau di Yahoo harusnya Yahing ya.
saya kasih salah istri saya. Iya, Istri iya. saya itu kalau mau googling masuk ke yahoo.com baru Iya. ketik google.com. Kelamaan. Loh, itu lebih cepat menghabiskan kuota. Istri saya itu canggih. Istri saya benar-benar kalau masalah IT, walaupun saya lulusan elektro kalah canggih sama istri. Masa. Ya, hati-hati. Handphone aja nih, mohon maaf Bapak Ibu ya. Handphone ini terutama bapak-bapak seperti saya yang punya pasang. Handphone ini passwordnya jangan sampai ketahuan istri. Kenapa? Loh, Bapak langsung ketawa Pak ya. Karena kalau handphone suami ketahuan istri, itu biasanya besoknya pasti akan ada diskusi kecil. Oh. Tapi berkepanjangan. Diskusinya kecil, tapi berkepanjangan, nggak ada habisnya. Apa aja dibahas terus gitu. Makanya masalah handphone tuh saya hati-hati. Masa? Lo iya hati-hati. Coba kamu, saya tanya, kamu handphone di rumah gimana? Kalau Ya sama semua Pak. Kalau saya sih kalau misal handphone nih ya dipegang sama istri saya gitu, udah dipegang-pegang, saya udah deg-degan Pak. itu normal, itu wajar. Cuma kamu beda sama aku. Handphonemu dipegang istrimu deg-degan. Deg-degan. Kalau saya enggak. Jadi kalau saya ngelihat handphonemu dipegang istrimu, saya nyantai, enggak deg-degan. Lah kan istri saya Pak. Lah iya, ngapain saya harus deg-degan? Nggak perlu. Tapi istri saya itu canggih. Makanya saya cari handphone yang paling apa ya? Apa istilahnya? Pakai wajah kita itu apa? Face lock. Ya face lock. Nah, dari pakai Face ID. Jadi hanya bisa dibuka dengan wajah saya. Aman itu. Aman apanya? Istri saya masih bisa kok membobol. Makanya hebat, istri saya itu nggak tahu belajarnya di mana. Handphone saya yang sudah saya kasih Face ID itu masih bisa dibuka. Caranya? Lah saya nggak tahu. Selama kalau saya dalam kondisi nggak tidur, itu selalu saya pegang handphone. Berarti kan satu kemungkinan saat saya tidur, mungkin didekatkan ke wajah saya gitu. Padahal saya coba, saya merem gini nggak bisa loh. Mungkin mata saya dibuka dikit ini. Wes, pokoknya nggak tahu caranya. Intinya handphone saya bisa dibuka sama istri. Laki-laki kan nggak mau kalah dong. Masa saya balas handphonenya kan sama. Iya. Handphone istri dengan handphone saya. Istri tidur Pak, handphonenya saya ambil. Saya dekatkan ke wajah istri. Nggak kebuka handphone istri saya. Terus kok nggak kebuka? Mungkin kurang deket ya. Saya deketin lagi. Nggak kebuka lah. Wali. Ya kelewatan kebentur wajahnya dong. Nggak apa. Ini kelewatan loh. Malah bangun. Jadi ternyata kuncinya di sini. Kenapa? Istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri nggak mengenali. Istri saya itu kalau nggak pakai make up wajahnya beda banget. Serius. Handphonenya sendiri nggak tahu. Ini siapa? Alisnya belum dipasang Pak. Beda belum, pokoknya beda. Makanya supaya nggak terulang, sejak saat itu kalau saya mau tidur, saya pakai make up. Saya kalau mau tidur sekarang minor Pak, pakai lipstick, alis, wah gincu. Tapi memang sekarang semuanya memang Hati-hati. mau nggak mau kita serba digital. Bahkan sekarang Zoom, webinar semua sudah umum, grup-grup WhatsApp sudah menjadi ruang-ruang meeting digital di situ. Semua karena repot kondisi virtual gini kan, kita mau meeting ini agak aneh pandemi. Kita meeting itu kan rapat. Meeting itu rapat. Tapi harus jaga jarak. Iya. Rapat tapi harus renggang. Kan Nah, gimana caranya rapat tapi renggang? Terus kapan rapatnya? Kan rumah renggang-renggangan. Jadi makanya rapat kalau renggang. Rapat tapi harus renggang, jaga jarak. Makanya susah. Bapak Ibu semua, tentunya perjalanan 29 tahun ini ya, sampai sekarang dipimpin oleh Pak Boy. Tapi kita akan tahu ngobrol. Ini pionir dulu, ini pionir. Direktur utama pertama Pelindo 3. Jadi beliau ini menjadi dirut sebenarnya tahun 88 sampai 96. Ya. Jadi dan Pelindo 3 ini lahir pada tahun 92.